Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Olero mengungkap peran netizen yang bikin dirinya ingin bela timnas Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Hasil Piala Asia U23 2024. Kalah dari Irak, timnas U23 Indonesia akhiri perjuangan di peringkat 4. Apakah Sintayong panggil Elkan Bagot untuk play-off Olimpiade 2024 lawan Guinea? Sintayong masih bingung lihat blunder Justin Hubner yang berujung gol Ali Jassim. Olero berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Maarten Paes telah menjalani sumpah yang menahbiskan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk dan Jens Raven yang juga telah hadir di Indonesia kemarin untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Olero. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Olero masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Romani mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Romani sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Daniel Van Laar yang berbicara dengan Romani di Football Premier mengaku takjub dengan bagaimana Indonesia membangun tim pada saat ini. Mereka benar-benar berusaha untuk langkah berikutnya di sana untuk mencoba menciptakan sesuatu bersama. Selain para pemain lokal Indonesia yang bermain di sana dan lahir di Indonesia, mereka mencoba menciptakan suatu gabungan. Timnas U23 Indonesia harus menyerah dari Irak dengan skor 1-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan roket Ivar Jenner. Ivar Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Ivar Jenner melaju mulus masuk ke pojok bawah kiri gawang Irak yang dijaga oleh Hussein Hassan. Namun sayang keunggulan timnas U23 Indonesia tak bertahan lama. Irak sukses mencetak gol penyama pada menit ke-27. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Muntader Mohamed. Hernando Ari keluar dan mencoba menepis bola. Bola liar lalu ditanduk oleh Nihad Mohamed dan sempat mengenai Zaid Tahsen sebelum gol tercipta. Skor 1-1 menutup babak pertama. Marcelino Ferdinand tersungkur kesakitan usai dilanggar oleh Karar Mohamed. Pemain bernomor punggung 7 itu langsung mendapatkan perawatan dan kembali melanjutkan permainan. Bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand masih belum tepat sasaran pada menit ke-54. Sampai menit ke-55, Timnas U23 Indonesia memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 55% berbanding 45 milik Irak. Timnas U23 Indonesia memperoleh peluang melalui lemparan jauh Pratam Arhan pada menit ke-72. Namun bola tersebut mampu ditepis oleh kiper Irak, Hussein. Penyelamatan gemilang dilakukan Nathan pada menit ke-73. Nathan mampu menyapu bola hasil tendangan pemain Irak yang menuju gawang timnas U23 Indonesia yang sudah ditinggal Hernando Ari. Tendangan Rafael Struijk pada menit ke-75 masih melambung tinggi di atas gawang Irak. Sintayong memasukkan 2 tenaga baru pada menit ke-79. Komang Teguh dan Fajar dimasukkan untuk mengganti Rio Fahmi dan Kelis Royer. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time.
Tendangan keras Muntadar Abdul Amer pada menit ke-93 masih melambung di atas gawang timnas U23 Indonesia. 2 menit berselang, gantian tandukan Amin Al-Hamawi yang belum tepat sasaran. Gawang Hernando Ari akhirnya jebol pada menit ke-96. Ali Jasim yang terlepas dari jebakan offside mampu melepaskan tendangan keras yang melewati kedua kaki Hernando Ari. Irak memimpin 2-1 atas timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong menjawab kemungkinan memanggil Elkan Bagot. Skuad Garuda Muda akan menjalani babak play-off Olimpiade 2024 Paris. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea sebagai wakil dari Afrika pada 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Prancis untuk memperebutkan 1 tiket ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade 2024 lewat 3 kuota Piala Asia U23 2024. Pasalnya, skuad Garuda Muda hanya menjadi tim peringkat keempat. Dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Timnas Indonesia U23 menyerah 1-2 dari Irak. Timnas Indonesia U23 tidak memanggil Elkan Bagot ke Piala Asia U23 2024. Pasalnya, bek kelahiran Bangkok, Thailand itu sempat mengalami cedera. Meski begitu, Elkan Bagot sudah sembuh. Ia selalu bermain untuk Bristol Rovers sejak 13 April 2024 sebelum dikembalikan ke Ipswich Town yang selangkah lagi promosi ke Premier League. Ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya dan kami masih belum 100% yakin akan hal itu, ujar Shin Tae-yong. Apabila dalam keadaan bugar, Elkan Bagot berpeluang bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Pasalnya musimnya bersama Bristol Rovers di divisi ketiga Liga Inggris telah berakhir. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong bingung dengan Justin Hubner. Pasalnya bek skuad Garuda Muda itu melakukan kesalahan saat melawan Irak. Dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Timnas Indonesia U23 takluk 1-2 dari Irak lewat extra time. Timnas Indonesia U23 padahal unggul lebih dulu melalui Ivar Jenner. Namun, Irak mampu mengejar melalui Zaid Tahsen pada menit ke-27 dan mengembalikan keadaan melalui Ali Jasim pada menit ke-96. Justin Hubner salah mengantisipasi umpan gelandang Irak, Muntadar Mohamed. Alhasil, bola memantul tanah dan mengarah ke Ali Jasim yang sudah terbebas di lini belakang Timnas Indonesia U23. Namun, secara keseluruhan, Justin Hubner tetap bermain baik untuk Timnas Indonesia U23. Mengacu statistik, ia menjadi pemain dengan jumlah clearances terbanyak yaitu 9 sapuan. Selain itu, Justin Hubner juga mengoleksi 3 tackle, 1 blok tendangan, 2 aerial duel swan, 2 intercept, dan 88,3% pass accuracy. Ia juga dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U23 untuk menggantikan Rizky Ridho yang absen karena kartu merah. Saya juga tidak mengerti kenapa Hubner melakukan kesalahan itu. Masih tidak yakin tentang hal itu. Jadi itu juga pertanyaan bagi saya, ujar Shin Tae-yong. Bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Justin Hubner bermain 5 kali dengan 4 diantaranya sebagai starter. Ia absen dalam laga pertama kontra Qatar karena belum dilepas Cerezo Osaka.